Shalom jemaat Tuhan, biarlah hari ini kita mau kembali datang di hadapan Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan namanya, karena Dia Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan rasa ucapan syukur yang luar biasa, di mana saat kami memuji nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami dan sanggup menjamah bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari sama-sama katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya,
kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Hey, mari kita bersorak di hadapan Tuhan dengan sorak-sorai kemenangan di hadapan Allah. Haleluya. Ku terima janji Allah Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, kami mau bersorak di hadapan-Mu Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Kita semua adalah orang-orang pemenang di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi umat pemenang di hadapannya. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kami bersyukur jadi anak-Mu Tuhan. Kami akan menang bersama Engkau Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah.
pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya bersaksi di hadapan Tuhan. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan yang menang. Saat kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Jujur secara pribadi, saya masuk di tahun 2023, ada banyak kecemasan, ada banyak pemikiran yang rasa takut, hal-hal yang negatif itu sedikit ada. Karena ada banyak tahun ini katanya tahun kesulitan, tahun yang lain. Tetapi saya percaya di hadapan Tuhan saat saya memasuki tahun ini, saya mau hanya berharap, mau selalu berserah penuh kepada Tuhan. Bahwasanya berkat-berkat Tuhan itu akan selalu ada. Berkat itu bukan berarti masalah keuangan, tetapi kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, hubungan keluarga yang harmonis, itu bagi saya adalah berkat yang luar biasa. Berkat yang saya alami, kesehatan, kekuatan, sukacita yang luar biasa, itu kami terima sampai hari ini. Dan beberapa waktu yang lalu, saya ini mendapatkan berkat. Ada 3 berkat yang saya terima. Berkat yang kali ini adalah berkat keuangan. Pada saat Bapak Gembala sudah pulang ke surga, kami sekeluarga membantu ada di keluarga pastori. Kami belajar bersama-sama untuk membantu dengan rasa sukacita, dengan sepenuh hati kami lakukan. Di tengah-tengah kami membantu, tiba-tiba ada satu keluarga yang itu adalah anaknya dulu pernah saya lesi waktu di Lumajang, tiba-tiba cari saya, dan saya tidak pernah berpikir kalau keluarga ini memberkati saya. Tiba-tiba keluarga ini memberikan amplop berwarna merah. Saya pikir ini untuk siapa? Ya untuk kamu, Miss. Oh ya, saya merasa kaget waktu itu dan saya kagum di hadapan Tuhan bahwasanya saat kita mau membantu seseorang, mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, upah Tuhan itu sudah menanti dalam kehidupan kita. Kesaksian yang kedua, ada temannya Papa waktu itu minta duren. Nah, pernah waktu itu kita kirim durennya dan ternyata durennya enak. Dan beberapa waktu yang lalu dia beli duren gak enak. Akhirnya telepon ke saya, Fit kamu bisa carikan duren? Oh bisa C, iya bisa. Nanti dikirim aja lewat ojol. Oh enggak usah C, saya aja yang kirim. Bayangan saya, seandainya duren-duren yang saya bawa itu tadi gak memuaskan, penjualnya omong nanti enggak usah dibayar Miss. Oke, makanya saya ini beranikan diri. Hari Jumat kemarin itu saya pergi ke Lumajang. Sudah lama sekali saya tidak pernah ke Lumajang naik sepeda sendirian dan itu rasanya capek, lelah, wis gak karu-karuan, ngantuk. Tapi saya mau belajar melakukan membantu seseorang ini dengan sukacita yang luar biasa. Akhirnya saya sepanjang jalan saya pun menyanyi, ya saya berhenti sesaat untuk menghilangkan rasa ngantuk. Sampai di sana, puji Tuhan duren itu dibelah, dibuka semuanya oke. Jadi waktu itu saya boleh pulang, tiba-tiba ini Fit sudah tak transfer ya. Nah, oh ya saya kaget waktu itu, loh C kok banyak sekali transferannya. Enggak apa-apa, itu uang lelah, itu uang bensin, uang makan. Saya tidak bisa berpikir sampai segitu. Sekali lagi sering saya katakan bahwa apa yang tidak pernah dipikirkan itu selalu saya pikirkan, itu selalu Tuhan sediakan, nyatakan. Dan itu di awal bulan ini, di tahun yang baru. Sepanjang jalan dari Lumajang
Tuhan seperti ingatkan seperti ini, jangan pernah takut anakku, di tahun ini selalu percayalah kepadaku bahwasanya aku akan selalu menolongmu dalam keadaan apapun. Dan saya bersyukur, saya merasa diteguhkan oleh Tuhan bahwa saya harus tetap mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Bahwa saya tetap percaya saat kita mau membantu orang lain dengan sepenuh hati, saat kita mau melayani Tuhan dengan sukacita, dengan tidak terpaksa, Tuhan selalu mencurahkan berkat-berkat-Nya yang luar biasa dan tidak pernah kita pikirkan. Dan itu Tuhan sudah sediakan. Mari kita pujikan satu pujian. Bapa, ku datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Mau menghampiri Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami mau menyanyi Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Syukur di hadapan-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kau yang terhebat, kau yang terkuat Tuhan, kau yang terbesar, tiada yang bertandingmu. Kau Allahku yang dahsyat, ya Tuhan. Ku tak pernah takut, ku tak pernah bimbang, karena kau besertaku, karena kau besertaku. Kau selalu haleluya, haleluya. Ku mau memujimu, ku mau tinggikanmu selalu, ku mau memujimu. Biarlah dalam keadaan apapun dalam setiap hidup kami Tuhan, biarlah kami terus tetap memuji, biarlah terus kami tetap memuliakan nama Tuhan. Karena kami selalu percaya saat kami mau datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saat kami mau berdoa dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kuasa Tuhan itu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh sekali lagi. Bapakku datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Bapa, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Bapa, biarkan kami mengerti apa yang sedang kami lakukan pada malam hari ini. Roh Kudus, biarkan Kau mengajar kami untuk kami masuk dalam pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan Engkau. Biarkan Kau sungguh-sungguh menunjukkan diri-Mu tiap-tiap kali kami datang beribadah kepadamu. Seperti yang Kau janjikan. Engkau akan hadir menjamah setiap kami, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu, dan kami akan melihat kehebatan-Mu ya Bapa. Malam hari ini berbicaralah bagi kami, dan biarkan firman-Mu menjadi penuntun bagi langkah-langkah kehidupan kami. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Malam hari ini saya ingin kita sama-sama belajar ya saudara. Apa yang kita sedang lakukan tiap-tiap sore di sini. Nah, saya mungkin terus mengulang-ulang apa yang saya pernah katakan ya saudara. Supaya kita akan mulai masuk dalam pengalaman-pengalaman pribadi. Sekali lagi ya. Ibadah ini memegang kunci. Ibadah ini memegang kunci untuk seluruh kehidupan kita. Ibadah di dalam gereja juga memegang kunci untuk pertumbuhan di dalam gereja. Saya sudah pernah bercerita ya saudara, ketika ada seorang hamba Tuhan yang bernama Jack Hayford bersama dengan 12 jemaatnya dan istri dan anak-anaknya di sebuah kota yang kecil memulai gereja mereka dengan sebuah pemahaman yang baru mengenai apa itu ibadah. Dan ketika mereka terus belajar, belajar mengenai ibadah, mereka mengalami terobosan rohani. Setelah melampaui 30 tahun, saya baca bukunya, mereka berjemaat 50.000 lebih orang yang datang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ibadah itu menarik kuasa Tuhan. Karena ibadah itu mengundang kuasa Tuhan bekerja di antara orang-orang yang menyembah Dia. Jadi saya berharap malam hari ini kita sama-sama ya saudara. Gereja Tuhan di Pasirian belajar bahwa ini bukan sekedar sebuah nyanyian-nyanyian rohani. Ya, ini sebuah penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan, siapa yang kita sembah? Yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Tadi kita sudah menaikkan lagu-lagu ya saudara. Kebanyakan lagu-lagu kita itu lagu-lagu yang hebat sebenarnya. Tuhan memberiku kemenangan dan sukacita yang besar. Nah, pertanyaannya saudara, apakah betul ya saudara? Allah itu melakukan seperti itu. Nah, itu perlu kita imani dan iman kita tunjukkan lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan ya saudara. Nah, mari sekali lagi ya. Kalau kita melihat ya saudara, Tuhan menyediakan banyak berkat di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi ibadah ini yang merancang Tuhan. Dan Tuhan rindu ketika saudara dan saya beribadah kepadanya. Saudara dan saya mengalami Dia. Bukan supaya kelihatan ini Miss Vita setia ya dalam WAH. Bukan itu tuh. Tuhan bukan tukang absen. Amin. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang hadir di dalam ibadah. Dan kehadirannya selalu memberikan berkat bagi orang-orang yang datang mencari Dia. Bahkan melebihi berkat-berkat yang saudara bayangkan. Oleh sebab itu apa sih? Coba saudara mulai renung-renungkan ya. Ketika saudara ikut acara WAH atau datang dalam ibadah. Perasaanmu gimana? Semangat, penuh sukacita, penuh seperti tadi ya Miss Vita cerita ya. Kalau dia terima transferan tuh hatinya kan berbunga-bunga itu. Padahal orang terima transferan tuh uangnya belum lihat loh. Ya kan saudara? Belum lihat uang, hanya lihat transferan. Sama Tuhan ketika berjanji, aku akan memberkati dalam ibadah kan belum lihat. Tetapi seharusnya kita punya sukacita yang sama. Dan sukacita itu adalah wujud iman. Sehingga apa yang kita imani itu terjadi di dalam kehidupan kita. Coba ya, kita lihat di dalam Mazmur
Pasal yang ke-122 ayat yang pertama. Coba saudara lihat perasaan Daud. Saya tidak tahu ya. Saudara pernah enggak diajak orang pergi, saudara belum pernah keluar negeri ya. Misalnya ada satu orang ajak saudara, ayo kapan-kapan kita kalau liburan pergi yuk ke mana itu. Misalnya ke Thailand yuk. Perasaan saudara gimana? Wah senang ya, berbunga-bunga. Pernah enggak diajak orang misalnya, ayo kita makan yuk. Ini lagi enggak punya makanan mungkin di rumah. Ada orang ajak saudara, ayo kita pergi makan. Perasaan saudara gimana? Senang juga ya. Ini yang ketiga. Ketika ada orang ajak saudara, ayo kebaktian yuk, kebaktian tengah minggu. Perasaannya gimana? Biasa ya. Saya mau tanya, diajak kebaktian sama diajak ngelencer ke luar negeri, senang mana? Ayo jujur. Wah kalau kebaktian masih di Pasirian, Mak, masih deso. Coba ya saudara, coba saya lihat ya. Daud ini adalah orang yang biasa kebaktian, dia biasa ke gereja. Tetapi perasaannya tiap-tiap kali dia datang menghampiri Tuhan, diajak untuk datang ke rumah Tuhan. Ini loh perasaannya, lihat ya. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Halo? Daud, ya dulu zaman dulu mungkin tidak ada bioskop ya. Dia bukan bilang aku bersuka cita ketika diajak nonton bioskop atau kemana gitu. Dia berkata ketika orang ajak dia pergi ke rumah Tuhan beribadah, dia bersuka cita. Pertanyaannya sekarang, kenapa Daud setiap kali diajak beribadah ke rumah Tuhan, diajak beribadah, kenapa dia penuh dengan sukacita? Kenapa? Karena dia tahu siapa yang dia sedang sembah. Ibadah itu punya arti seperti ini ya saudara. Ibadah dalam bahasa Yunani adalah sebuah penghormatan yang mendalam yang ditujukan kepada Tuhan. Kita sedang menghormati dia. Kita sedang menyanjung dia. Nah kita menghormati, menyanjung dia dengan sebuah alasan. Karena memang dia luar biasa. Karena memang dia Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi ya saudara, coba kita lihat ya. Daud tahu orang-orang yang beribadah dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh kerinduan. Begini ya, Alkitab selalu menghubungkan sukacita itu dengan iman. Bahkan seringkali dikatakan sukacita iman. Orang yang beriman pasti bersukacita. Dia tidak mungkin begini, aku percaya kok Tuhan, kepada Tuhan. Tapi nangis, ya nangis, sedih, meratapi nasib. Itu bukan percaya. Salah satu ekspresi nyata dari iman adalah sukacita. Jadi ketika Daud berkata, aku bersukacita, itu karena dia beriman. Nah beriman itu percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada janji-janji Tuhan. Nah sekali lagi ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Di situ sudah dengan jelas Tuhan berkata, kamu harus beribadah. Memang ibadah adalah perintah Tuhan. Tetapi Tuhan memerintahkan supaya saudara melihat Tuhan memberkati kehidupanmu. Jadi saya lihat ya, Tuhan itu bukan Tuhan yang tukang perintah. Tetapi Tuhan yang mau menunjukkan kasih kuasanya kepada kehidupan kita. Orang yang mau meninggikan Tuhan. Ini loh yang akan engkau dapatkan. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. 26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran dan mandul. Dan aku akan menggenapkan tahun umurmu.
Saudara mau panjang umur? Halo? Tahu caranya panjang umur? Oh tahu Pak, minum vitamin. Ya Pak tahu mau panjang umur mesti jaga makan, jangan makan gorengan. Ya. Makan semua yang mentah, ya. Beras mentah, mendem. Ya lihat ya, Tuhan akan menggenapkan tahun-tahun umur kita. Tuhan akan memberkati kita. Gimana caranya? Mengagungkan Tuhan. Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, memang di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-6 berkata begini. Ibadah itu harus disertai 1 Timotius 1. 1 Timotius 6 ayat 1. Terbalik mungkin ya. Ibadah, ayatnya berbunyi begini ya. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu memberikan keuntungan yang besar. Ya, kira-kira begitu ya. Saya salah catat. Tetapi ayat itu berkata, ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu mendatangkan keuntungan yang besar. Nah, tuh katanya harus disertai oleh rasa cukup. Berarti kalau disertai dengan rasa cukup, tidak perlu kepengen apa-apa. Bukan seperti begitu saudara. Kita cukup karena Tuhan yang kita tinggikan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukannya, itu ada sebuah keuntungan yang besar. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Apa yang dimaksud dengan rasa cukup? Ada orang yang berkata, ya kalau ibadah saja, tidak usah kepengen apa-apa. Ini pokoknya meninggikan Tuhan saja. Begini ya saudara, kita harus mengerti Tuhan itu siapa. Tuhan itu bukanlah kepengen pokoknya ditinggikan oleh manusia. Tidak begitu. Harus ada alasan yang jelas kenapa kita meninggikan dia. Karena dia Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam kehidupan kita. Kita cukup memuji Tuhan, kita cukup memuliakan Tuhan. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-100. Ayat yang ke Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Pertanyaannya, kenapa sih kok mesti rame-rame? Kenapa sih kok mesti sukacita? Nah itu tadi ya saudara. Ibadah ini harus kita lakukan dengan iman. Dan sukacita adalah ekspresi iman. Iman itu apa? Iman itu berharap Allah menyatakan dirinya. Dan saat kita beribadah dengan sungguh-sungguh, coba kita lihat ayat seterusnya. Ayat yang ketiga, kalau kita beribadah dengan cara seperti itu, lihat ya, ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah. Kita akan mengenal Tuhan. Mungkin ya saudara, kita banyak dengar, oh ada orang yang disembuhkan, oh ada ya orang yang punya hutang miliaran ditolong oleh Tuhan. Itu kan cerita orang. Tetapi lewat ibadah yang sungguh-sungguh, lewat kita datang dengan penuh sukacita, datang dengan iman, datang dengan berharap, kita akan mengenal Allah kita lewat ibadah. Oleh sebab itu saya rindu ya saudara. Semua kita yang tiap sore ada di sini, tiap-tiap hari kita bukan menghabiskan waktu kita. Tetapi semakin tahun ibadah-ibadah ini membawa kita mengenal siapa dia. Dan semakin mengenal dia, sukacita kita semakin besar. Tidak takut karena apa? Karena Allah selalu baik di dalam kehidupan kita. Mau namanya tahun kesusahan, mau tahun apa, kita tetap punya Allah yang sama yang namanya Immanuel. Dia tidak berjanji, kamu lewat api aku sertai. Kamu lewat sungai yang deras aku sertai. Sekarang takut apa? Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego.
ketika diperhadapkan. Ini bukan ya. Sadrak, Mesak, Abednego pada waktu itu bukan dengar berita. Seperti kita dengar berita. Oh katanya tahun 2023 tahun resesi. Ini bukan dengar katanya. Di hadapannya dia sudah lihat ada orang yang memanaskan api itu 7 kali. Orang itu yang memanaskan terbakar. Dan dia akan dimasukkan kepada api itu. Karena dia mempertahankan ibadahnya, penghormatannya kepada Tuhan. Ini bukan dengar berita ini. Ini bukan dengar surat kabar kemudian cemas. Dia lihat api itu dan api itu begitu dekat dan dia tahu. Dia pasti masuk ke sana karena dia melanggar perintah raja. Tapi kita lihat ya, sama sekali tidak ada ketakutan. Kenapa? Orang yang menghormati Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, dia mengenal Allahnya. Saya rindu saudara. Kita orang-orang yang menyembah dia seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kita mengenal dia. Mengenal dia itu bukan begini ya saudara. Saya sudah terus mendorong saudara untuk dengar khotbahnya Pak Mo di malam penghiburan hari pertama. Kalau lihat berkat sih gampang orang tersenyum. Tetapi Tuhan berkata begini kan. Kuasaku akan menjadi nyata dan sempurna di dalam kelemahan. Ketika keadaan yang paling buruk dan kita tidak mengalami apa-apa. Dan yang hanya kita andalkan kehadiran Tuhan dan suasana tidak berubah. Itulah keadaan yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Lemah sekali. Karena mereka tahu sebentar lagi mereka akan masuk ke situ. Tetapi di dalam masalah yang besar, di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Biarkan saudara dan saya mulai mengerti. Ya, kita harus mulai bertumbuh ya, di dalam kerohanian kita, iman kita. Sukacita kita tidak dipengaruhi oleh keadaan. Sukacita kita tidak dipengaruhi oleh ada atau tidak ada uang. Saya mau tanya, kalau saudara lihat saldo di bank saudara, misalnya ya, itu saldonya 100 juta sama 1000, perasaanmu beda enggak? Kalau lihat tabungan, di saldo banknya itu ada 100 juta, sama ada uang 1000, perasaanmu sama enggak? Enggak sama. Nah kalau enggak sama, saya mau tanya, sumber sukacitamu apa? Katanya Allah sumber sukacita, nyanyinya begitu. You are the center of my joy. Nyanyi-nyanyi ya, semangat sampai keringetan. Sampai mungkin melompat-lompat, mungkin keramiknya sampai jebol. You are the center of my joy. Ngaku mulutnya you are the center of my joy. Artinya apa? Kalau dia pusat sukacita kita, kan tidak peduli. Mau saldonya minus, mau saldonya plus, mau saldonya berapa. Karena saldo tidak mempengaruhi sukacita. Nah, mungkin tahun ini kita perlu belajar seperti itu. Kalau mungkin selama ini sukacita kita, wah senang ya Tuhan tuh luar biasa. Tiba-tiba kok ada orang kirim uang, transferan uang. Begitu ya, itu kan sukacita. Ya boleh, ya pasti Tuhan juga senang. Tapi kita mesti mengalami sebuah sukacita yang lain. Sukacita di tengah badai, itu lebih keren. Ya, lebih keren. Itu dunia tidak bisa, orang percaya bisa. Sama seperti Petrus. Petrus besok tahu dia mau dipenggal. Karena Yakobus hari itu sudah dipenggal karena memberitakan Injil. Saya tahu yang dilakukan oleh Petrus apa? Saya yakin kalau itu saudara, sepanjang malam akan berdoa, betul lah. Kalau saudara besok mau digantung, Pak orang yang rohani harus begitu Pak. Menghadapi kematian dengan doa. Saudara tahu yang dilakukan oleh Petrus ngorok. Jadi ngorok itu termasuk termasuk iman, tingkat rohaninya tinggi. Ya. Oleh sebab itu mari saudara, saya berharap sekali lagi Tuhan kepingin ya saudara. Dia undang saudara dan saya tiap sore beribadah karena dia kepingin
berkati roti makananmu. Dia kepingin engkau bersuka cita. Oleh sebab itu kita juga perlu, kalau dia kepingin memberikan berkat-berkatnya supaya kita bersuka cita. Bukan hanya berkat kehadirannya, pengenalan akan dia. Oleh sebab itu mari kita tiap-tiap sore datang dengan penuh sukacita ke tempat ini. Karena sukacita adalah wujud iman. Kita percaya saat kita sungguh-sungguh kita akan mengenal Tuhan. Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari saya kepengen sudah terus bersemangat WAH dia. Jangan umurnya saja yang panjang, tapi sukacitanya harus bertambah, semangatnya harus bertambah. Bahkan kita akan melihat lewat penyembahan kita, kota kita akan dimenangkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan, kami memuji kebesaran-Mu, Engkau Allah yang ajaib. Saat kita berkata dia ajaib, dia akan menjadi seperti yang kita nyanyikan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Yes God, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari akui dia Allah yang ajaib. Kami memuji kebesaran. Biarkan saat kami menyembah Engkau, kami melihat keajaiban-Mu ya Bapa. Saat kami meninggikan Engkau, kami akan mengenal Engkau sebagai Allah yang luar biasa. Ajaib Tuhan. Oh haleluya. Kami memuji kebesaran. Katakan Engkau ajaib, ajaib Tuhan. Oh haleluya, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, malam hari ini kami berdoa menyerahkan acara worship at home kami tiap-tiap sore di tempat ini. Bapa, Engkau menyuruh kami untuk beribadah dengan sorak-sorai. Engkau menyuruh kami beribadah dengan sukacita. Karena Engkau rindu ya Bapa menyatakan diri-Mu di tengah-tengah kami. Karena Engkau rindu menunjukkan betapa hebatnya Engkau di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa pada malam hari ini. Biarkan mata kami selalu memandang Engkau dalam acara worship at home kami. Kami bukan hanya menaikkan lagu-lagu rohani di sini, tetapi kami sedang membangun tahta-Mu untuk Engkau bertahta di sini ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk semua yang ambil bagian dalam acara ini. Biarkan kami akan melihat Engkau dalam ibadah kami. Biar kami mengalami Engkau dalam ibadah ini. Dan biarkan kami boleh melihat ya Bapa tangan-Mu yang luar biasa ada atas kehidupan kami. Saat kami memuji menyembah Engkau ya Bapa. Hamba berdoa berkatilah semua yang mengikuti acara ini. Engkau berjanji akan memberkati roti makanan kami. Akan memberkati air minuman kami. Akan menjauhkan sakit penyakit dari antara kami. Bapa, kami berdoa kalau ada di antara umat-Mu yang ambil bagian dalam acara ini yang membutuhkan berkat-berkat itu. Biarkan Engkau menyatakan diri-Mu dan menyatakan kesembuhan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa memberkati anak-anak kami yang ada di Pondok Waras pada malam hari ini. Kami berdoa biarkan berkat ibadah juga mendatangi kehidupan mereka.
Lepaskanlah mereka dari semua ketakutan. Lepaskanlah mereka dari semua kesusahan. Gantikanlah dengan sukacita dan kesembuhan bagi kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarkan tiap-tiap sore kami bersemangat, bergembira karena Engkau. Dan boleh melihat Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini kami rindu pulang dengan berkat daripadamu. Mari yang katakan secara demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkatan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.